Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari yang lalu viral kaum muslimin, video ada 30 jamaah haji ilegal asal Indonesia yang tertangkap di Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah, Arab Saudi, yang ternyata mereka menggunakan visa non haji dan mereka sengaja berangkat dari Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji dengan visa non haji, yang kemudian diketahui ternyata mereka adalah warga Madura. Dan kemudian ya, ketika diinterogasi oleh petugas, mereka tidak mau mengaku siapa yang memberangkatkan mereka. Ya, travel apa yang memberangkatkan mereka. Kok mereka berani-beraninya berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara yang ilegal. Padahal pemerintah Arab Saudi ini sudah memberlakukan aturan yang ketat bahwa orang yang masuk ke tanah suci menggunakan visa non haji itu akan diusir, nggak boleh ya. Bahkan mukimin saja yang berada di tanah suci, mereka harus keluar dari tanah suci selama pelaksanaan ibadah haji. Dan bagi orang yang masih nekat masuk ke tanah suci dengan visa non haji di musim haji ini, ya, pemerintah Arab Saudi sudah menyiapkan sanksi yang cukup berat. Ya, denda 100.000 real atau sekitar 440 juta rupiah. Bahkan diancam juga dengan pencekalan, nggak boleh masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Tapi ternyata warga Madura tersebut masih juga bersikukuh untuk tetap berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dengan visa non haji, dengan cara ilegal. Itu cukup memalukan Indonesia kaum muslimin ya, terkhusus memalukan warga Madura. Dan ternyata ada yang lebih parah lagi kaum muslimin ya. Di video sebelumnya kita sudah mengangkat ada berita seorang jamaah haji ilegal yang meninggal di padang pasir. Dan tahukah Anda, ternyata yang meninggal tersebut lagi-lagi orang Madura ya. Dan itu haji ilegal juga. Dia nekat untuk tetap masuk ke Arab Saudi dengan cara-cara yang macam-macam lah usahanya ya. Tapi ternyata usahanya tersebut ya bukannya membuahkan hasil, tapi justru berakhir tragis ya. Orang tersebut diturunkan oleh supir taksi di tengah gurun pasir karena sopirnya takut kena razia petugas ya, dan ternyata terlunta-lunta di padang pasir, akhirnya meninggal di padang pasir karena ya cuaca ekstrim, panas ya, kehabisan bekal, dehidrasi, dan akhirnya meninggal dunia ya. Dan yang sangat menyedihkan kaum muslimin, lagi-lagi jamaah tersebut berasal dari Indonesia ya. Coba kita simak video ini kaum muslimin. Kabar duka datang dari masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji. Tepatnya dari seorang warga Madura. Dilansir dari Serambi News, seorang WNI ditemukan meninggal dunia di tengah gurun pasir di kawasan Jumum, maka dalam perjalanan untuk berhaji tanpa izin resmi. WNI berinisial SM tersebut dilaporkan meninggal dunia akibat dehidrasi. SM dilaporkan hendak pergi ke Tanah Suci bersama dua rekannya berinisial J dan S. Kedua rekan SM juga mengalami dehidrasi sehingga mesti dirawat di rumah sakit. 3 WNI tersebut sebelumnya sudah terjaring razia petugas Arab Saudi karena kedapatan hendak menunaikan ibadah haji secara ilegal. Korban tewas berinisial SM dan 10 WNI lainnya sempat terjaring razia aparat keamanan Arab Saudi karena hendak menunaikan ibadah haji menggunakan visa non-haji. Setelah tertangkap, mereka dipulangkan ke Jeddah. Namun, SM memilih tidak menyerah. Bersama J dan S, SM kembali mencoba memasuki wilayah Makkah dengan memanfaatkan jasa taksi gelap. Kali ini jalur yang mereka pilih lebih berisiko, melalui gurun pasir. Perjalanan yang sudah berat itu berubah menjadi lebih berbahaya ketika sopir taksi secara tiba-tiba menghentikan kendaraan di tengah gurun dan memaksa mereka turun karena takut tertangkap patroli keamanan. Patroli udara aparat Saudi yang menggunakan teknologi drone menemukan ketiganya di tengah hamparan gurun yang gersang. Ya Allah, ternyata orang ini sebelumnya sudah kena razia. Ya, tapi masih nekat, masih mencoba untuk masuk ke tanah suci. Ya Allah, ini benar-benar ngeyel kaum muslimin ya. Artinya orang ini sudah tahu kebijakan pemerintah Arab Saudi, bahwasanya orang yang tidak memiliki visa haji nggak boleh menunaikan ibadah haji. Sudah tahu akan diberi sanksi, tapi dia tetap nekat.
Bahkan sampai nyewa taksi gelap. Ini nekatnya luar biasa. Ya, nekatnya luar biasa. Ya mungkin sopir taksinya di awal-awal mungkin tergiur dengan upah yang besar, tapi setelah ya, membawa penumpang tersebut, membawa jamaah haji ilegal dari Madura tersebut, ya setelah perjalanan di padang pasir, mungkin orang ini mikir lagi, ya ini kalau sampai ketangkep pemerintah Arab Saudi, ini saya bakal didenda 100.000 real. Ya, dapat dari mana duitnya? Kemudian lebih apes lagi kalau nanti ternyata saya dideportasi, kemudian dicekal nggak boleh masuk Arab Saudi lagi selama 10 tahun, ya kehilangan pekerjaan sudah. Ya karena biasanya yang jadi sopir-sopir kan bukan penduduk asli Mekah, bukan penduduk Arab Saudi. Ya, banyak orang Indonesia juga di sana jadi sopir. Dan karena sopirnya ketakutan, disuruh turun akhirnya. Disuruh turun di padang pasir, ya mau minta tolong siapa? Beruntung ketemu sama drone-nya kepolisian Arab Saudi. Kalau nggak ketemu, selesai semua tiga itu. Ya, ya Allah, nekat. Ini mau ibadah tapi nggak pakai ilmu. Cuma modal mau saja, modal nekat saja, nggak pakai ilmu. Akhirnya ya bukan dapat pahala tapi malah dapat petaka ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Saat ini, jenazah almarhum SM masih berada di Rumah Sakit Makkah untuk proses visum. Terungkap sosok SM yang nekat naik haji ilegal hingga akhirnya meninggal di gurun pasir di kawasan Jumum, Makkah. Dari informasi yang dihimpun, SM merupakan seorang dosen di salah satu universitas Islam di Madura. Ya Allah, ditambah lagi dosen sebuah universitas Islam di Madura. Ini mencoreng nama orang Islam, mencoreng agama Islam. Karena dia dosen universitas Islam. Ya, kalau orang awam masih maklum, ya. Orang awam kan nggak ngerti hukum mungkin, ya. Kalaupun ngerti ya dia nggak begitu paham. Lah ini dosen loh kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tapi nggak tahu ini kaum muslimin ini apakah masuk ke rombongan yang 30 jamaah haji ilegal dari Madura kemarin atau ini ya backpacker. Nah, kita nggak ngerti kaum muslimin. Tapi ya sangat memungkinkan kalau ini masuk ke dalam 30 orang ya, rombongan 30 orang yang asalnya dari Madura kemarin yang nekat berangkat ibadah haji dengan visa non haji. Ya, bisa jadi masuk ke rombongan itu kaum muslimin. Dan kalau memang masuk ke dalam rombongan yang kemarin itu kaum muslimin, yang kemarin nggak ngaku ketika ditanya travel mana yang memberangkatkan mereka, maka ini pemerintah harus benar-benar bertindak, ya. Harus diusut tuntas karena sampai mengorbankan nyawa loh kaum muslimin. Ya. Parah ini ya. SM merupakan warga Dusun Sumberbatu, Desa Belumbungan, Pamekasan. Kabar meninggalnya SM menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. SM meninggal secara tragis saat berusaha mewujudkan niatnya berangkat haji melalui jalur ilegal. KJRI Jeddah telah berkoordinasi dengan pihak keluarga di Madura serta tengah mempersiapkan proses pemakaman. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judah Nugraha menyebut pihaknya telah menghubungi keluarga SM di Madura, Jawa Timur dan menyampaikan belasungkawa. Judah menyebut kasus ini menjadi pelajaran penting agar masyarakat tidak lagi berhaji secara ilegal. Judah mengimbau WNI mengikuti peraturan yang berlaku jika ingin berhaji. Coba kaum muslimin ya, kalau sudah seperti ini ya gimana? Ya. Orang mau mendoakan ya semoga husnul khotimah, itu juga bingung. Ya gimana mau doakan husnul khotimah? Sedangkan itu cara yang dia tempuh, ya cara-cara yang buruk. Bisa jadi su'ul khotimah. Ya. Padahal seandainya dia sukses melaksanakan ibadah haji, itu pun nggak akan jadi haji yang mabrur. Karena zolim. Ya, merampas hak-hak jamaah haji yang resmi. Ya. Nggak akan mungkin jadi haji yang mabrur. Apalagi sampai seperti ini. Ya, yang ada rugi dunia akhirat sudah. Sudah kehilangan uang ratusan juta. Ya, kan kemarin katanya satu orang bayar sampai 150 juta. Ya, sudah kehilangan uang ratusan juta. Di sana terlunta-lunta. Meninggalnya juga tersiksa di padang pasir. Cuaca panas. Ya, panasnya ekstrim. Kehabisan bekal, kehausan.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu meninggalnya ya sangat tersiksa kaum muslimin. Perlahan-lahan. Ya bisa dibayangkan orang kehausan, nggak ada air, dehidrasi, cuaca panas ekstrim. Apa nggak perlahan-lahan itu kaum muslimin? Ya, ya kalau memang mau melaksanakan ibadah haji, ya pakai jalur yang resmi. Ya, daftar ke haji reguler, ngantri, nggak masalah ngantri bertahun-tahun, nggak ada masalah. Bismillah. Kalau memang ada rezeki, ya, ada rezeki, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwasanya kita ini ada jatah untuk sampai ke tanah suci. Insya Allah sampai. Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umur. Ya, akan kuatkan fisik kita. Dan kalaupun ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, kita sudah mendaftar, ternyata enggak juga berangkat, ajal lebih mendahului kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala sudah catatkan pahalanya. Itu loh. Ya, daripada seperti ini kaum muslimin. Ya, cara ilegal. Kalaupun sukses menjalankan ibadah haji, enggak mungkin jadi haji yang mabrur, karena jelas banyak melakukan kezoliman, banyak melakukan penipuan, ya, dan kalau nggak sukses dengan seperti ini justru malah mendapatkan musibah, petaka, lebih-lebih mempermalukan negara. Jamaah haji dari mana yang ilegal sampai meninggal dunia? Dari Indonesia. Ya, lebih khusus lagi, warga mana? Warga Madura. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan akan semakin memperburuk citra orang-orang Madura. Ya Allah, ya mudah-mudahan jadi pelajaran untuk yang lain kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.